warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda dan salam sehat selalu. Baiklah Ananda, bagaimana kabarnya? Ibu harapkan Ananda semuanya dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Terlebih, belajar di masa pandemi COVID-19 ini. Bertemu lagi dengan Ibu Hertati Sitohang pada pembelajaran IPA Terpadu kelas 9. Baiklah Ananda, kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita mengenai pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Baiklah Ananda, silakan Ananda lihat layar berikut ini. Ibu akan menampilkan materi kita dalam bentuk PowerPoint. Oleh karena itu, Ibu harapkan Ananda semuanya bisa fokus dalam menyimak materi yang akan Ibu sampaikan. Ya, jadi judul yang akan kita bahas atau materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Ini adalah nama dan NIP Ibu beserta unit kerja saya di SMP Negeri 2 Si 4 Nempuh Hulu, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Oke, tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan setelah Ananda menyimak video berikut ini adalah Ananda sebagai peserta didik mampu menjelaskan manfaat medan magnet bumi bagi migrasi hewan dengan tepat. Baik, selanjutnya Ananda akan saya minta untuk mengamati gambar berikut ini. Oke, silakan diamati itu hewan apa dan sedang melakukan apa. Demikian dengan gambar yang kedua berikut. Baik, sekarang kita akan perhatikan gambarnya. Baik gambar pertama ataupun gambar kedua sama-sama menunjukkan sekelompok jenis hewan yang melakukan pergerakan secara bersama-sama untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Maka perpindahan itulah yang dikatakan dengan migrasi. Migrasi adalah pergerakan musiman yang dilakukan oleh hewan secara terus-menerus dari satu tempat ke tempat lainnya dan kembali lagi nanti mereka ke tempat semula berada. Kalau kita kembali ke gambar tadi, kita akan lihat beberapa jenis hewan yang sama, mereka melakukan pergerakan dan menuju ke satu arah seluruhnya. Demikian. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa hewan tersebut melakukan migrasi? Hewan-hewan tersebut melakukan migrasi tentunya dengan memiliki beberapa tujuan. Di antaranya yang pertama adalah mereka bermigrasi untuk mencari makanan yang berlimpah. Saya ambil contoh, misalnya burung layang-layang yang berada di daratan Eropa pada musim gugur akan bermigrasi ke Afrika ketika di Eropa cuaca terlalu dingin bagi burung tersebut untuk menangkap serangga. Nah, mereka akan kembali lagi nanti ke Eropa pada musim semi ketika cuaca di bagian Eropa tersebut mulai menghangat. Jadi, untuk mencari makanan yang berlimpah, mau tidak mau, burung layang-layang tersebut harus melakukan migrasi. Yang kedua, tujuan migrasi hewan adalah untuk menghindari musuh. Dan yang ketiga, tentunya untuk berkembang biak atau bereproduksi. Oke, jadi kalau kita kembali melihat gambar di awal, seolah-olah kita melihat hewan tersebut
akan bergerak menuju ke tempat yang sudah mereka ketahui sebelumnya. Oke, perhatikan lagi gambar kedua. Mereka bergerak secara bersama-sama menuju arah yang sepertinya sudah ditunjukkan oleh kompas. Apakah hewan tersebut memang dilengkapi oleh kompas? Sepertinya tidak mungkin ya. Jadi, bagaimana cara mereka bisa bergerak secara bersama-sama menuju ke tempat yang akan dituju? Nah, ini merupakan pertanyaan yang bisa disimpulkan dari beberapa penjelasan sebelumnya, yaitu mengapa hewan tidak salah arah saat bermigrasi. Artinya, bagaimana hewan tersebut mengetahui jalan pulang kembali ke tempat asalnya, padahal hewan tersebut tidak dilengkapi dengan kompas maupun GPS seperti yang biasa kita gunakan. Baik, itu semuanya bisa dijelaskan melalui konsep biomagnetik. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa bumi kita ini tentunya memiliki medan magnet. Beberapa hewan ada yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi keberadaan dari medan magnet bumi kita ini. Kemampuan itulah yang dinamakan dengan biomagnetik. Jadi, medan magnet yang ada pada bumi oleh biomagnetik akan difungsikan sama kerjanya seperti GPS. Kemampuan hewan untuk mendeteksi adanya medan magnet bumi ini dikarenakan adanya partikel magnetik di dalam tubuh hewan tersebut, sehingga medan magnet bumi kita akan berperan sebagai alat navigasi untuk menunjukkan jalur migrasi bagi hewan tersebut. Kombinasi yang sempurna antara medan magnet bumi dengan partikel magnetik di dalam tubuh hewan inilah yang akan menunjukkan kembali jalan hewan tersebut untuk ke tempat asalnya serta menunjukkan jalur navigasi migrasi yang memiliki banyak makanan yang cukup serta terhindar dari musuh. Maha besar Tuhan yang telah menciptakan makhluknya dengan sebegitu rupa dan sebegitu sempurnanya. Oke, kemudian beberapa hewan yang memanfaatkan medan magnet untuk migrasi ini ada saya berikan contohnya. Yang pertama adalah burung, yang kedua ikan, khususnya ini ikan salmon ya. Yang ketiga penyu, dan yang keempat adalah bakteri. Keempat, hewan ini berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli. Yang pertama adalah kita lihat penelitian yang dilakukan oleh Chomel pada tahun 1974 terhadap burung, di mana beliau memasang magnet di kepala burung merpati. Nah, hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa setelah magnet dipasang di atas kepala burung merpati, tiba-tiba burung tersebut kehilangan arah dan tidak mengetahui jalan pulang kembali. Padahal sebelum dipasang magnet, burung merpati mampu untuk mengenali jalan pulangnya. Oleh sebab itu, di kantor pos kalau kita lihat, lambang dari kantor tersebut adalah burung merpati. Karena pada zaman dahulu sebelum teknologi dikenal, untuk mengantar surat dari satu tempat ke tempat yang lain digunakan jasa burung merpati. Yang kedua adalah hasil penelitian
yang dilakukan di Sungai Fraser, salah satu sungai yang berada di Kanada, terhadap ikan salmon. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah 2 tahun bermigrasi, ternyata ikan salmon kembali lagi ke tempat asalnya, yaitu Sungai Fraser. Bayangkan, ikan salmon yang sudah 2 tahun pindah mengarungi Samudra Pasifik akhirnya kembali lagi ke sungai tersebut, dikarenakan di Sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang bisa dideteksi oleh ikan salmon. Yang ketiga adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Kenneth Lohman, di mana beliau mempelajari perilaku penyu ketika diberikan medan magnet yang sesuai dengan jalur migrasi penyu, yaitu sekitar wilayah Florida Utara yang hangat dan kaya akan makanan. Dari hasil penelitian Kenneth Lohman didapat bahwa ternyata penyu mengikuti jalur migrasi yang diberikan atau yang direkayasa. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Richard P. Blackmore, di mana beliau menemukan bakteri MTB atau magnetotexic bacteria yang di dalam tubuhnya terdapat magnetosem yang mampu melakukan navigasi dan migrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Untuk bakteri ini sendiri masih dan sedang dikembangkan oleh peneliti demi kemajuan bidang kesehatan. Jadi, itulah beberapa hewan dan jenis bakteri yang menggunakan konsep medan magnet untuk migrasi dirinya. Baik, terima kasih bagi yang sudah menyimak dan memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Kiranya bermanfaat bagi Ananda semua. Selamat pagi dan salam sehat. Baiklah Ananda, tadi sudah Ibu paparkan materi mengenai pemanfaatan medan magnet untuk migrasi hewan. Kiranya materi yang sudah Ibu sampaikan bisa Ananda pahami. Nah, tetap semangat Ananda untuk belajar, tetap jaga kesehatan, salam sehat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.